Rasa lapar telah menggerogoti sisa-sisa kehidupan pria tua ini. Pria tua ini ingin memakan burungnya, namun ternyata burung tersebut memiliki rayap yang banyak yang akan membunuh si kakek ini. Monyet tersebut melihat si kakek kasihan. Ia menyiramkan minyak untuk mengusir rayap-rayap tersebut. Hal terakhir yang dilakukan si monyet untuk mengusirnya membuatkan krim untuk mengusir rayap tersebut. Ternyata rayap tersebut malah menyerang si monyet, menyelimuti badan si monyet dan membunuh si monyet. Si monyet merasa kesedihan. Kebaikan si monyet ternyata tidak dibalaskan tidak dengan like dan subscribe pada channel ini. Seekor kelinci memakan wortel sang nenek. Di siang harinya, sang kelinci memuntahkan wortel yang telah dimakan. Sang nenek mengetahuinya lalu mengusir kelinci tersebut. Kelinci tersebut menangis di pinggir jalan. Dan keesokan harinya kelinci menemukan anak monyet ini bangun di pagi hari untuk merakit sebuah layangan. Dia pun merakit layangannya untuk dimainkan di siang hari. Lalu ketika di siang hari dia memainkan layangannya untuk dibawa ke taman yang luas sambil berlari-lari. Di taman yang luas ia menerbangkan layangannya sampai tinggi. Dan ternyata benangnya putus, lalu layangannya nyangkut di atas pohon. Dia pun menangis karena tidak bisa mengambil layangannya. Tiba burung hantu datang kepada si kakek memakan buah apel si kakek. Keesokan paginya burung hantu tersebut memuntahkan jus apel kepada si kakek. Si kakek tidak senang lalu memukul burung hantu tersebut hingga burung hantu tersebut menangis dan tidak punya rumah. Malam harinya ternyata burung hantu tersebut makan buah ekor anak monyet yang sedang makan es krim, namun dia tidak mengetahui ternyata banyak semutnya. Tiba-tiba terdengar suara teriakan oleh ayahnya yang ternyata anaknya sedang kesakitan. Dia langsung membawa anaknya ke rumah sakit berlari sangat kencang. Di rumah sakit ayahnya sangat bersedih karena melihat anaknya kesakitan. Lagi makan rumah kakek bocor, hari kita perbaiki dulu supaya makannya tetap enak dan nyaman. Tupai terjebak di semak-semak yang tajam. Ia teriak minta tolong lalu terdengar oleh seekor ular. Ular tersebut langsung menghampirinya ingin memakan tupai tersebut. Namun terdengar juga oleh seekor unta ingin menyelamatkan tupai tersebut dari semak-semak. Unta tersebut menyelamatkan tupai tersebut dari semak-semak tersebut. Namun unta tersebut masih nangis karena tidak ada yang like dan subscribe channel ini. Aduh Akbar, perut emak sakit sekali ini Akbar, gimana ini? Oh ya mak, ayo kita bawa ke dokter mak, ayo naik mobil Akbar aja mak. Oh ya mak, naik mobil. Aduh Din, sakit sekali ini Din, gimana Din? Udah nama naik mak. Saya ini orang tua jual es cuma buat makan, bukan buat meracuni. Yang bahaya itu oknum berseragam, menuduh tanpa bukti. Kalau bersalah, tunjukkan buktinya. Jangan merusak nama orang kecil. Monyet ini sangat hebat naik skateboard dan dia terbang dan terjatuh. Ya, ditertawakan oleh orang. Ya, akhirnya monyet ini sedih, menangis, ingin memperbaiki skateboardnya. Ia pun pergi ke hutan, mengambil kayu untuk memperbaiki skateboardnya. Dia buat skateboard yang sangat canggih, yang sangat bagus untuk dia mainkan kembali. Dan skateboardnya pun jadi. Ia langsung menaikinya, mencobanya kembali ke tengah hutan, ke rawa-rawa, ke atas pohon dan terjun ke. Halo, Kak Zoy cepet pulang. Kak Rumi jadi aneh di rumah Kak Zoy. Kak Rumi jadi zombie. Kak Zoy, ayo. Hah? Iya, apa? Iya, aku akan segera cepet pulang. Oke, tunggu aku akan mengebut dengan naik mobil untuk menyelamatkan Rumi. Rumi, tunggu aku. Kamu, kenapa? Ini sudah sampai di rumah. Kenapa ini? Kalian kenapa? Tidak. Ya, lari Kak Zoy. Lari Kak Zoy, lari. Kita lari. Awas, Kak Rumi mendekat. Wow, kalian kenapa? Kalian kenapa lari dari aku? Aku kan cuman lapar. Aku pengen makan. Aku belum makan. Kalian colong like dan subscribe channel ini supaya aku bisa makan ya. Di tengah gurun pasir yang sangat tandus ada seekor monyet yang tersesat dari hutan yang jauhnya. Ia membawa segenggam harapan yaitu kurma. Namun di belakang ternyata ada seekor unta yang melihat harapan dari seekor monyet tersebut. Ia langsung menghampiri monyet tersebut, melihat ada kurma. Ia langsung memberikan air untuk kurma tersebut hingga tumbuhlah kehidupan. Di situ tumbuhlah buah kurma yang lebat. Namun monyet tersebut menangis karena belum ada yang like dan subscribe di channel ini. Dulu ada seorang pemuda menangkap seekor lumba-lumba di tengah laut, namun ia tidak memilih menangkapnya namun ingin melepaskannya kembali. Lumba-lumba tersebut pun lepas. Beberapa tahun kemudian, pemuda tersebut berubah menjadi seorang kakek-kakek yang ia tenggelam di tengah laut dan diselamatkan kembali oleh lumba-lumba tersebut. Kakek tersebut pun menyadari bahwa kebaikan itu akan datang kepada orang yang selalu memberikannya. Maka dari itu subscribe. Kucing oranye ini menjatuhkan kelinci-kelinci warna-warni untuk dibeli. Ya, akhirnya kucing oranye ini berangkat lagi naik sepeda untuk dan terjatuh. Dia menangis. Wah, akhirnya dia kembali lagi dan naik lagi, dia bahagia.
Monyet ini sedang latihan atraksi, namun ditendang oleh manusia ini sampai terjatuh dan menangis. Monyet pun menangis dan bersedih, namun itu tidak putus asa. Monyet ini terus latihan, terus berlatih untuk bermain di atas sirkus supaya menjadi orang terkenal, supaya tidak dihina-hina oleh orang-orang tersebut. Monyet pun terus berlatih, terus bergiat, latihan dari mulai pagi, siang, dan sore malam sampai akhirnya ia kerja di dalam sirkus. Penampilannya pun sangat menakjubkan. Penampilan sirkus sang monyet sangat menakjubkan hingga diminati oleh semua orang. Hingga akhirnya sang monyet bernama Rio ini menjadi seorang terkenal, menjadi seorang sirkus yang hebat. Ia adalah Rio, sirkus hebat di masa depan. Wah, semua orang tercengang yang mengertawakan. Seekor anak kucing terjebak di semak-semak pohon kurma. Tiba-tiba ada seekor ular ingin memakannya. Anak kucing tersebut pun naik ke atas pohon menghindari santapan dari ular tersebut. Untungnya ada seekor unta untuk menolong kucing tersebut. Kucing tersebut pun lari dan naik di punggung si unta untuk menghindari santapan dari sang ular. Ular tersebut pun terdiam dan menangis karena tidak ada yang like dan subscribe channel ini. Monyet ini iseng sekali narik-narik di acara pernikahan orang sampai roboh. Wah, acara pernikahan orang hancur. Kakek dan papa ini kesal memukuli monyet tersebut sampai sakit sekali. Monyet tersebut pun nangis dan dia pulang kesakitan, dia memperban semuanya. Seekor ikan emas kelompat keluar mengeluarkan berlian yang sangat besar. Tiba-tiba ada seorang satpam menemukan berlian tersebut. Satpam tersebut ingin mengambilnya, namun ternyata ada ular yang memakan berlian tersebut dan kabur lari ke tepi sungai. Satpam tersebut pun menggali ular tersebut agar ketemu. Namun ia menunggu hingga beberapa puluh tahun hingga dia tua. Namun ternyata ular tersebut tidak temu, dia pun menangis karena tidak